Jadi malam hari ini teman-teman kita akan bicara mengenai burnout. Burnout itu artinya kejenuhan ya. Tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan dan karena kita tidak tahu maka Tuhan kita harus meminta kepada Tuhan supaya hati kita diperbaruin lagi ya. Nah, ini pastinya kita sudah mengalami tidak pernah ada orang yang tidak pernah mengalami burnout ya, apalagi mental burnout. Kita tahu bahwa kalau kita mengalami kejenuhan, kita mengalami melakukan sesuatu, kok tidak ada artinya lagi ya. Artinya kok saya merasakan ini kok bosan sekali. Saya melakukan ini kok merasakan itu tidak kreatif sama sekali. Saya lakukan hal yang sama setiap hari. Kadang-kadang itu sampai membuat saya sendiri jengkel ya. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor pemicu ada banyak sekali ya, karena kita melakukan sesuatu hal berulang-ulang dan multitasking, melakukan banyak hal sekaligus ya. Itu juga membuat kita burn out. Kemudian bisa menjadi karena perfectionist, mau melakukan sesuatu itu sangat paling baik sekali, lebih sangat perfect lagi. Dan akhirnya karena kita tidak mencapai keperfekan itu dan ini yang menilai hanya diri kita. Kita merasakan bahwa kita ini tidak pernah cukup baik dan sehingga keberlebihan yang kita harapkan itu tidak bisa digantikan dengan cara apapun juga sehingga kita akan burn out ya. Juga mungkin kadang-kadang tuh kita merasakan kok aku melakukan ini sendirian ya. Gak ada yang menghargai ini. Aku udah melakukan A, B, C dan semuanya yang aku lakukan sudah terbaik. Tapi orang nggak appreciate. Orang nggak pernah memberikan pengarahan atau apresiasi gitu ya. Sehingga kita juga akan jadi burnout. Nah ini adalah faktor-faktor di mana kita merasakan kita sudah melakukan banyak sekali tapi hasilnya kok gitu-gitu aja. Saya melakukan berulang-ulang, tapi kok nggak ada yang appreciate. Itu semua hal-hal yang membuat kita burn out, yang membuat kita jenuh, yang membuat kita malas dah melakukan lagi deh. Ngapain? Gue lakukan ini terus-menerus juga nggak ada hasilnya, nggak membuat saya juga nggak senang dan lain-lain. Nah ini adalah sebetulnya manusiawi. Dan karena manusiawi, maka di dalam Alkitab tuh banyak loh contoh-contoh orang burnout ya. Uh, Terutama pada nabi-nabi juga ya. Kita lihat yang pertama adalah Nabi Elia ya. Nabi Elia di dalam satu Raja-Raja 19 1 sampai 18 ditunjukkan dia sudah berhasil besar di Gunung Karmel ya. Tapi justru karena dia sudah mencapai keberhasilan di Gunung Karmel pada waktu itu, malah dia lari, malah dia burn out. Cukup, saya nggak mau melakukan lagi, ya. Padahal dia itu dipuji oleh Allah, ya. Dan Allah bilang, engkau sudah melakukan banyak hal yang baik, Nabi Elia. Tapi engkau imanmu tidak besar, imanmu kurang. Engkau sebenarnya ada nabi besar, tapi engkau lemah ya. Sehingga apa yang terjadi? Elia diberi oleh Allah karena dia bertumpu walaupun dia burn out tapi imannya masih tinggi sehingga Allah berkenan untuk memberi tidur, dikasih makanan, disuruh diam, disuruh hening diri, disuruh meditasi ya. Pada waktu di mana dia sudah mengalami itu semua karena dia sudah mengistirahatkan mainnya, mengistirahatkan tubuhnya, pikirannya, maka tubuhnya menjadi pulih. Dan baru disitulah, baru dia dipanggil ulang oleh Tuhan. Jadi intinya, di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama dikatakan bahwa burnout itu memang adalah salah satu kejadian kondisi yang menimpa kita. Jangan menjadi bahwa kalau udah burnout kita malah menjadi putus asa. Tidak. Tuhan akan memanggil kita, Tuhan akan mengkoreksi kita, dan Tuhan akan membuat kita kuat terus demi Dia. Jadi kita akan diberikan kesempatan untuk tidur, makan, keheningan, dan untuk mengistirahatkan diri. Ini yang Tuhan lakukan, Allah lakukan pada Elia. Dan Dia juga mau melakukan pada kita kalau kita merasakan burnout. Karena tidak mungkin di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita akan selalu merasa senang terus tidak. Dalam melakukan apapun juga satu satu tugas, satu pekerjaan, kita pasti merasakan pernah kok merasakan burnout ini. Tidak mungkin tidak. Nah, kuncinya adalah bagaimana kita menanggulanginya. Kuncinya adalah bagaimana kita mengatasinya. Kalau kita mengatasi dengan tambah burnout, tambah nggak mau ketemu orang, nah itu akan memberi kesempatan untuk burnout di dalam diri kita itu, emosi kita untuk menang. Malah kita tidak akan recover, tidak akan sembuh dari burnout itu.
Contoh yang kedua adalah Moses, Nabi Musa, ya. Dia juga burn out ya pada waktu dia memimpin orang-orang Israel, ya. Dia keluar memimpin orang-orang Israel dari Mesir, balik ke tanah perjanjian. Tapi apa yang terjadi? Dia malah dicaci maki, dia disalahkan, dia tidak pernah diapresiasi, dia malah ada yang mau mentubir, menzolimi dan lain-lain. Itu orang-orang Israel memang tidak pernah bertanggung jawab dan tidak pernah memberikan apa namanya apresiasi kepada apa yang Musa lakukan. Sehingga lama-lama burnout juga Musa ini. Walaupun dia tahu dia diminta oleh Tuhan untuk menggembalakan orang-orang Israel, tapi pada saat itu kehilangan joyfulness, kehilangan kegembiraan. Walaupun dia sudah dipilih oleh Allah, tapi dia juga mengalami burnout ini, mengalami kejenuhan. Karena apa ya? Karena dia tidak diapresiasi, dia capek, dia disalah-salahkan, dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang kalau dengan model Nabi Musa, itu dikatakan bahwa burnout yang dialami oleh Nabi Musa itu memang berasal dari orang lain, dari orang-orang Israel yang tidak pernah apresiasi, yang tidak adil terhadap Musa, yang tidak adil memberikan apresiasi pada Musa, sehingga bahwa kadang-kadang kelemahan kita, kelemahan fisik, kelemahan pikiran, itu membuat kita burn out. Karena apa? Orang lain ada faktor eksternal yang menjalan yang tidak di dalam diri kita sendiri. Itulah burnout yang dialami oleh Musa, ya. Nah, dengan demikian tadi dua tokoh yang ada kita lihat burnout di Perjanjian Lama. Kita lihat di Perjanjian Baru juga ada. Tuhan Yesus sendiri juga mengalami, ya. Tuhan Yesus secara berkali-kali mengalami burnout. Sampai apa? Karena apa? Karena dia ditubir juga oleh orang-orang Israel, orang Farisi, Sanhedrin, dan orang-orang lainnya ya. Sehingga dia merasakan burnout juga. Padahal Tuhan Yesus loh ini. Di mana kealahannya juga tidak pernah kita pikirkan dan tidak pernah kita pertanyakan. Dia juga mengalami burnout sebagai manusia. Taunya gimana? Ya dia sering menarik diri dari kerumunan. Dia nggak mau ketemu orang. Ya. Kemudian ada orang yang minta disembuhkan. Kadang-kadang dia melihat imannya tidak besar. Dia tidak mau menyembuhkan orang yang imannya tidak besar. Dia istilahnya dia tidak mau menjadi mesin mukjizat ya. Dan juga kadang-kadang kita apa melihat bahwa dia mengajak murid-muridnya, rasul-rasulnya, mari kita ke tempat yang sunyi. Ini artinya apa? Dia membutuhkan kesempatan untuk dia menemukan Allah kembali. Disitulah eh, eh, Yesus mengalami burnout ya, mengalami saya juga merasakan kejenuhan di dalam apa yang saya lakukan. Tapi justru kita lihat bahwa Tuhan Yesus walaupun mengalami burnout, dia selalu merasakan ketaatan dengan ritme hidup yang baik sekali sehingga burnoutnya juga bisa dihilangkan. Dia juga bisa menghilangkan, dia naruh jeda di antara aktivitasnya. Di mana di antara jeda di aktivitasnya itu dia berdoa kepada Bapaknya di surga. Dia mendekatkan diri pada Bapaknya sehingga Bapaknya juga memberikan kebahagiaan dan juga kembali lagi. Dia diingatkan bahwa tugas dia sebagai anak manusia adalah menghilangkan semua dosa-dosa manusia. Disitulah dia akan harus datang kepada dunia. Sehingga kalau kita lihat di sini bahwa burnout-nya Yesus juga bisa dihilangkan dengan cara dia berdoa. Ini salah satu cara juga banyak berdoa. Yesus apabila dia mengalami burnout, dia akan menarik diri, dia akan mencari tempat yang sunyi dan dia akan berdoa. Di situ dia menemukan ke apa namanya keseimbangannya kembali di mana Allah akan datang pada dia dan menyembuhkan burnout-nya dia ya. Jadi kita udah lihat dari Nabi Elia, kemudian Musa dan akhirnya Iya, Yesus gila sendiri. sih. Nah, dengan demikian maka apa yang kita lihat di sini ada beberapa contoh ya dari perjanjian yang beralam dan perjanjian lama sehingga kita bisa dapatkan apa kalau kita merasakan kelelahan ya. Di sini kalau kita lihat aktivitas yang konstan, yang kompulsif, yang berulang-ulang sehingga dan kadang-kadang tidak berhenti. Disitulah kita merasakan bahwa burnout itu bisa terjadi.
Anytime ya, ini bukan berarti kita merencanakan, tapi dalam keadaan yang begitu besar dan aktivitas yang sangat menggebu-gebu, kadang-kadang kita tiba-tiba burn out. Tiba-tiba tidak gembira lagi melakukan itu. Tiba-tiba merasakan mati rasa terhadap emosi baik kita. Dan kadang-kadang itu juga kita buat sendiri. Karena apa? Karena jadwal kita yang terlalu padat. Kita tidak memberikan kesempatan ruang kita, tubuh kita untuk beristirahat. Di mana mind kita untuk harus juga mendapatkan apa namanya asupan-asupan dari Tuhan sendiri. Itu kadang-kadang kita tidak bisa melakukan itu karena kita sangat berkonsentrasi terhadap satu hal. Sering juga kadang-kadang kita kerja tanpa berhenti karena senangnya bekerja ya sebagai seorang yang sangat workaholic. Kita sulit untuk melepaskan pekerjaannya itu. Melakukan tuh. Kadang-kadang kita bukan hanya bekerja, kadang-kadang ngelihat scrolling dan handphone kita terus menerus, terus menerus, terus menerus. Itu juga bisa membuat kita burn out ya. Nah, mati emosi. Nah, dengan demikian maka hal-hal yang terhadap yang beginikianlah yang membawa kita menjadi burn out. Karena apa? Karena kita mempunyai harapan yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Dan kita tidak bisa melawannya. Artinya kita tidak mampu untuk menghormati batasan apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia. Disitulah banyak hal terjadi kalau kita sering melakukan suatu aktivitas terus-menerus tanpa berhenti. Di mana kita tidak memberikan kesempatan untuk diri kita istirahat. Disitulah bawah sadar kita akan bergerak. Bawah sadar kita bergejolak. Cukuplah cukup. Makanya diberikan emosi yang emotionless. Sehingga kita menjadi burnout. Kita menjadi capek. Kita tidak mau lagi melakukan itu. Karena itu dari kita dorongan bawah sadar yang memberikan sinyal bahwa Anda, kita semua sudah melakukan hal yang di atas batas sebagai manusia, maka harus ditutupkan, harus diputus. Nah, disinilah Tuhan akan bekerja kalau kita burn out, kita kembalikan pada Tuhan seperti Yesus menarik diri ke tempat yang begitu tidak ramai, yang begitu tenang, di mana dia bisa berdoa, dia bisa bercakap-cakap dengan Bapaknya di surga. Dan disitulah sama dengan pada waktu Elia diberikan waktu untuk tidur, makan, dan istirahat oleh Allah, Yahweh Elohim. Disitulah kalau kita burn out, kita membuka diri kepada Tuhan. Kita membuka diri berdoa kepada Allah di surga, Bapa kita di surga. Dan kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka yakinlah bahwa burnout kita akan hilang. Jadi dengan perkataan lain, kalau kita tetap burn out, yang paling bahaya bukan kurangnya aktivitas, itu tidak akan kita membuat malah kalau kita tambahin aktivitas itu kita akan tidak sembuh. Tapi justru kadang-kadang kekurangan intiman kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan masuk di dalam diri kita. Disitulah kita tidak akan burn out. Dan kalau kita melakukan hal yang berulang-ulang, burnout karena apa? Karena kita juga kadang-kadang kurang waktu untuk membuka intimasi dengan Tuhan. Kita kurang waktu untuk membuat Tuhan datang pada diri kita dan bercakap pada kita. Karena seringkali kalau kita memberikan ruang hubungan kita dengan Tuhan, maka Tuhan akan mengingatkan kita, cukup. Jangan terlalu banyak, karena hal yang terlalu banyak tidak bagus. Di mata Tuhan Yesus dikatakan Tuhan katakan Tuhan itu sangat suka orang yang kekurangan, orang yang miskin, orang yang benar-benar menderita. Itu justru yang disukain oleh Tuhan. Tapi kalau kita kebanyakan melakukan aktivitas, itu malah tidak disukain oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak menyukai orang-orang yang terlalu sibuk, orang-orang yang kurang pay attention kepada dirinya. Kita kurang berhubungan dengan dia sendiri. Maka dengan demikian kalau kita mempunyai waktu untuk melakukan aktivitas kita dalam bekerja, dalam melakukan sesuatu, apapun juga, tapi kalau kita juga memberikan di sela-sela itu waktu untuk berdoa, waktu untuk beristirahat, waktu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, maka dia akan datang, dia akan mengingatkan kita, cukuplah sekarang ini. Ayo kita bicara, ayo kamu ada masalah apa? Dan disitulah maka burnout tidak akan terjadi. Nah, Alkitab banyak sekali membicarakan mengenai burnout ini ya. Dari amanat Tuhan. Misalnya Kejadian 2:15. Manusia ditempatkan Tuhan di taman untuk mengusahakan dan memeliharanya.
Bekerja sejak awal bukan hukuman, tapi kepercayaan ilahi atas ciptaannya. Apapun yang dikerjakan, lakukanlah dengan segenap hati kepada untuk Tuhan. Dan di situ kalau kita melakukan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka pelayanan kita langsung dilakukan kepada Tuhan. Jadi intinya kalau kita tetap melakukan satu segala segenap hati, maka Tuhan akan berkenan untuk memberikan kesempatan untuk kita beristirahat juga. Karena Tuhan tidak akan melihat kalau dia tidak suka kalau kita terlalu capek, kita terlalu menggebu-gebu sehingga lupa untuk mengistirahat diri kita. Tapi kalau kita mempunyai mode bahwa kita melakukan segenap hati untuk Tuhan, pasti Tuhan akan berbicara, cukup, kamu sekarang istirahat, ya. Sehingga Tuhan akan memberikan warning, memberikan perhatian pada kita. Dia akan menyetop untuk supaya dia tahu karena supaya anaknya yaitu kita cukup untuk beristirahat, ya. Nah, dengan demikian ada beberapa kesempatan untuk kita melihat apa yang harus kita lakukan hubungan burnout dengan Tuhan ini, ya. Karena kalau melayani orang melakukan hal sesuatu yang sejati seperti kita lakukan untuk Tuhan, maka itu kembali tidak berulang-ulang dan tidak membuat kita burnout. Karena apa? Karena kita akan memberi kesempatan untuk Dia, warn kita untuk memberikan perhatian kita dan akan memberikan kesempatan untuk kita berhenti gitu ya. Sehingga ya, tinggal di dalam Tuhan itu adalah salah satu kesempatan untuk tidak burn out ya. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau di luar aku kamu juga akan mengalami burnout. Karena apa? Kamu tidak akan merasakan kasihku karena kamu akan selalu melakukan hal-hal tertentu. Apa yang selalu kebanyakan gitu ya. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau kamu burnout, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Itu yang Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan. Demikian juga kalau kita burnout, kita masuk ke suatu area di kamar atau dimanapun juga di mana kita bisa berdua bercakap-cakap dan berdoa kepada Tuhan. Dan disinilah dia akan memberikan healing. Dia akan memberikan kesempatan untuk kita mengistirahatkan spirit kita, mengistirahatkan badan kita, pikiran kita. Sehingga Bapa di surga akan memberikan healing, memberikan kesembuhan kepada burnout kita. Ingat ya, tadi sudah kita katakan bahwa burnout yang tidak pernah disembuhkan, dia akhir orang banyak mengalami depresi. Orang banyak mengalami anxiety. Orang banyak mengalami juga yang disebut sebagai PTSD, stress disorder dan lain-lain ya. Itu karena burnout yang tidak pernah kita resolve. Tapi kalau kita kembali kepada Tuhan, kita membuka diri kita, tinggallah di dalam Tuhan dan Tuhan akan tinggal dalam diri kita. Kalau kita merasa burnout di mana Tuhan akan datang pada kita. Kita bercakap-cakap di mana dalam keheningan kita membuka diri kepada Dia. Maka apa yang kita bicarakan mengenai tadi side effect dari burnout yang tidak berhenti-berhentinya. Mulai depresi, mulai daripada anxiety, apapun juga, panic attack, semua itu akan hilang. Karena apa? Karena kita memberikan kesempatan Tuhan untuk menghilangkan itu semua. Ya. Nah, kemudian kita juga harus membangun ritme istirahat yang sangat radikal. Artinya apa? Jangan sampai kita tidak berhenti bekerja, melakukan hal semuanya karena itu that's ungodly. Itu yang Tuhan tidak maui. Sehingga kita mesti menghilangkan diri dari kesibukan-kesibukan itu, menarik diri, membuat ritme istirahat. Istirahat mau tidur, mau istirahat apapun juga. Tapi di sela-sela istirahat jangan lupa kita juga berdoa. Anytime, jangan lupa kita berdoa. Kita semua yang mengalami pekerjaan yang begitu banyak sekali, yang begitu memakan waktu, begitu memakan pikiran kita, begitu yang mengasihkan, ini terutama hal-hal yang sangat menyenangkan buat hati kita. Kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk istirahat, kita tidak memberikan kesempatan untuk kita berdoa, satu hari, satu anytime, it can happen bahwa kita akan mencapai burnout. Dan kalau itu yang terjadi, jangan salahkan Tuhan. Kalau Tuhan kadang-kadang memanggil kita, kita tidak ingat. Karena kita yang membuat diri kita sendiri burnout. Kebanyakan yang membuat burnout adalah diri kita sendiri. Atau memang kadang-kadang kalau kita melakukan untuk orang lain tidak merasa kita tidak merasa diapresiasi. Maka kita juga merasakan burnout.
Maka dari itu kita harus memberikan kesempatan untuk diri kita sendiri, menetapkan batasan mana yang cukup. Dan kalau kita mempunyai kedekatan dengan pada Tuhan, dengan Allah, maka Roh Kudus akan ngingetin enough is enough loh ya. Kita tidak akan merasakan burnout kalau kita dekat pada Dia. Nah, itu yang nomor dua ya, merasakan dan membangun ritme istirahat. Yang ketiga, kita harus menemukan dukungan komunitas, artinya teman-teman ya. Jadi ini saya gambarkan sebagai burung-burung ini satu komunitas burung ya. Jadi kita tidak bisa sendirian karena kalau kita sendirian itu kadang-kadang kita jenuh, kita burn out. Kita mesti punya komunitas. Kita mesti mempunyai orang-orang yang kita trust. Apalagi kalau orang-orang yang seiman, kita bisa saling curhat dan lain-lain. Yang kita butuhkan kadang-kadang bukan solusi orang lain memberikan jawaban pada kita, tidak. Tapi justru yang kita harapkan adalah bela rasa mereka. Yang kita harapkan adalah empati mereka. Supaya mereka juga bisa menyemangati kita. Yang tadinya burnout, yang tadinya udah males. Bisa disemangati, bisa kembali. Ya, balik. Dan akhirnya kembali menjadi normal. Ya. Dan seringnya kita karena kita tuh sering kesibukan sampai lupa bahwa ada komunitas yang bisa menyanggung yang bisa bisa menyupport kita. Kadang-kadang doa aja lupa kok, Tuhan dilupakan, apalagi teman-teman gitu ya. Dan kalau dengan demikian, maka kita harus memberikan kesempatan untuk kita juga bersosialisasi. Jangan sampai kita kerja terus, kerja terus. Kita juga harus bersosialisasi. Kita mencari support system di dalam keluarga, di dalam satu lingkungan, dengan teman, dengan tetangga, apapun juga. Disitulah sinyal-sinyal burnout akan dihilangkan. Tapi di antara komunitas sejati itu jangan lupa untuk kembali kepada Tuhan, bercakap dengannya, Tuhan ya tolonglah aku sedang menjenuh Tuhan. Aku malas melakukan apapun juga. Aku kok rasanya itu malas sekali dan melakukan dan itu, mau berhenti aja bekerja ini. Saya itu sudah merasakan tidak cocok dengan pekerjaan saya karena taxing on me, memajakin saya sehingga saya benar-benar mesti berhenti. Disitulah Tuhan akan bekerja. Disitulah kau berikan kesempatan untuk Tuhan memberikan rahmatnya dan kasihnya pada kita. Kita akan merasakan bahwa apa yang kita rasakan itu hanya sebetulnya di dalam hati kita saja, bukan realita. Karena burnout itu hanya sinyal. Burnout itu hanya emosi sesaat. Burnout itu hanya impresi kita, bukan hal yang sesungguhnya. Kalau kau biarkan Tuhan datang, kau biarkan kita memberikan kesempatan untuk istirahat, atau kita memberikan kesempatan untuk ketemu orang-orang yang memberikan semangat, ya bisa bisa ketawa-ketawa, ngopi bareng, jalan sebentar, bisa saling curhat, apapun juga itu akan membantu kita supaya kita tidak burn out. Jangan lupa itu banyak sekali support system yang kita bisa dapatkan, ya. Atau yang lain adalah mencari hal-hal yang membuat kita terhibur ya, humor contohnya. Kita melihat apa di handphone, di Instagram, di YouTube, sesuatu hal yang membuat kita ketawa, itu juga bisa menghilangkan humor, itu menghilangkan burnout ya. Karena tanpa ketawa, tanpa kita bisa eh, menghilangkan itu semua dan ketegangan itu tetap ada karena itu semua kan kembali lagi itu emosi yang kita create dalam diri kita sendiri dan otomatis kalau kita ketawa endorfin kita hormon endorfin akan meningkat maka emosi yang kita create yang ada dalam mind kita sendiri juga bisa hilang. Dengan cara apa? Kita mereprogram dengan cara apa? Mencari sesuatu yang menggembirakan, yang membuat kita ketawa. Jadi itu namanya reframing daripada cara kita berbicara terhadap diri sendiri. Reframing terhadap bagaimana kita berpikir. Sehingga kalau dengan demikian, maka kita tidak akan bosan. Banyak orang yang dikit-dikit bosan, dikit-dikit bosan. Oh, tinggal di tempat satu tempat, nanti bosan. Oh, nanti apa dikasih apa sana, bosan. Sama teman kadang-kadang juga bisa bosan, dia lagi. Dan itu semua karena apa? Itu adalah impresi yang kita buat diri untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain, kalau kita bisa memberi program itu dengan menggunakan impresi yang lain, misalnya saja mendengarkan musik yang nice ya, spiritual song, atau sesuatu yang bisa tertawa, itu yang bisa kita buat untuk menghilangkan burnout tadi.
Tapi di sela-sela itu, cara-cara ini, jangan lupa kembali lagi untuk berdoa karena Tuhan tuh selalu akan mengingatkan kita. Ini cara-cara psikologis yang kita bisa lakukan, tapi di dalam itu yang sangat dalam pengalaman saya sendiri yang sangat membuat saya tidak sering burn out itu adalah karena doa, karena spend time. Kita juga melakukan banyak sekali ya istirahat, saya juga sering istirahat, kemudian humor dan lain. Tapi dengan cara dekat sama Tuhan itulah yang menyembuhkan sebetulnya. Dan bukan hanya itu, karena kalau kita misalnya dengan cara tadi ya, kita mengarek diri, kita tidak berdoa ya, kita hanya istirahat, kita mendengarkan musik, dan itu hanya sebentar. Tapi kalau kita memang dasarnya memang sudah burn out karena kita create that feeling of burning out, tanpa kita punya kedekatan sama Tuhan, maka itu akan tetap menjaga dan bertambah burnout-nya dan satu hari itu akan menjadi mental health buat kita. Ada banyak orang yang membiarkan dirinya menjadi mental health itu karena apa? Bukan karena orang lain, tapi karena dirinya dia program sendiri untuk mengalami depresi. Dia program sendiri untuk mengalami panic attack. Dia program sendiri untuk mengalami ansietas dan lain-lain. Karena dia tidak pernah dekat sama Tuhan. Karena dia tidak memberikan hatinya kepada Tuhan sehingga dia tidak biarkan Tuhan berdatang pada dirinya. Jadi kita gunakan banyak cara teknik-teknik psikologi dengan humor, dengan ketemu orang ya dan lain-lain. Tapi tetap jangan lupakan kedekatan kita sama Tuhan. Karena dengan demikian, maka Tuhan akan bekerja untuk menghilangkan hal yang sangat lebih besar, yaitu adalah yang banyak dan adalah merasakan mental health, merasakan breakdown, merasakan tidak percaya pada diri sendiri lagi. Itu karena apa? Karena kedekatan kita sudah terputus, hubungan kita dengan Tuhan kita putuskan dan kita yang memutuskan itu, bukan Tuhan yang memutuskan. Tuhan mungkin memanggil kita terus, tapi kita tidak pernah menyapanya kembali. Kita cuekin saja, kita biarkan seakan-akan kita take it for granted bahwa Tuhan akan memanggil kita terus. Dia juga bilang ya, aku udah manggil kamu terus, tapi kamu tidak pernah peduli. Aku akan manggil, tapi kamu bagaimana hatimu membuka terhadap panggilanku? Kalau engkau tetap tidak membukanya dan engkau tetap menutupnya, walaupun aku manggil engkau budek, ya aku tidak bisa apa-apa. Jadi antara lain orang-orang yang mengalami mental health adalah karena mereka tidak punya kedekatan dengan Tuhan. Dan kalau Tuhan memanggil, dia tidak pernah membilang dan tidak pernah menyapa Tuhan kembali. Dan dia tidak pernah membuat hubungan yang dekat kepada Tuhan. Disinilah kita sebagai anak-anak Tuhan kita diingatkan. Bagaimanapun juga ada banyak teknik, kita bisa ke psikolog, kita bisa kemana, kita bisa psikiater, kita diberikan obat antidepresi. Tapi kalau kita tidak terbuka kepada Tuhan, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Karena obat yang terbaik adalah bukan obat kimia. Obat yang terbaik adalah kasih Tuhan sendiri. Dia akan datang. Dia akan menyembuhkan masalah kita. Nah, burnout ini hanya simptom. Burnout ini bukan masalah karena sebetulnya permulaannya burnout ini adalah sebetulnya suatu ekspresi yang kita create diri sendiri. Tapi kalau kita biarkan yang namanya simptom lama-lama menjadi penyakit. Karena kita biarkan itu datang dari kita dan kita pelihara simptom-simptom itu. Bukannya kita sembuhkan, kita malah pelihara. Nah kalau sudah satu hari, kalau kebanyakan simptom, ya lama-lama akan menjadi penyakit. Dan kalau udah punya penyakit, ya susah untuk menyembuhkan. Disitulah makanya kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau kita bisa mencegah semuanya daripada simptom-simptom dari burning out itu dulu, kita akan bisa dengan mudah kalau ada masalah kita obati. Dan yang paling penting adalah obat yang penting adalah kita itu harus membuka diri kepada Tuhan. Kita harus mau Tuhan bekerja dalam diri kita. Itu yang paling penting. Walaupun ini ada cara-cara berbagai macam, tapi kalau kita tidak membiarkan Tuhan bekerja, maka kembali lagi, simptom-simptom tuh ya kita bisa hilangkan, tapi lama-lama juga akan tambah lama juga tambah besar, ya. Sehingga burnout itu bukan akhir cerita, itu hanya simptom. Dan Alkitab mengajarkan bahwa kelelahan, kejenuhan, itu bukan sesuatu yang harus disangkal, tapi adalah tempat untuk melakukan itu karena kita melakukan sendiri. Tapi Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Dia akan bekerja dengan secara lembut.
di mana kita akan dengan ditemukan Tuhan, kita diminta untuk belajar lebih jujur pada diri sendiri, lebih bisa mengatur diri sendiri, tapi bukan mengasihani diri sendiri. Karena kalau kita mengasihani diri sendiri, maka itu artinya kita menjadi victim terhadap kehidupan kita. Maka hati gembira yang ditunjukkan di sebelah kanan ini adalah sangat penting karena Tuhan katakan bahwa hati gembira adalah obat yang sangat mujarab. Hati gembira adalah obat yang sangat baik sekali untuk kebutuhan kita, untuk mental health kita. Tuhan katakan, kalau engkau mempunyai hati gembira, maka aku juga gembira. Kalau engkau bersenang ria, aku juga akan bersenang ria. Dan aku akan memberikan kasih. Engkau akan merasakan kasihku menjadi lebih besar. Menjadi beribu kali lebih besar karena engkau bergembira. Apalagi kalau bergembira, kita melakukan apapun demi Tuhan. Melakukan as if we are doing it for the God, for the goodness of the Lord. Maka hati kita akan selalu gembira. Disitulah teman-teman, kuasa Tuhan itu begitu besar. Kalau kita merasa burnout, ya nggak apa-apa. Kita rasakan aja burnoutnya, tapi kita bisa melakukan banyak. Kita bisa bicara dengan teman, kita bisa menarik diri. Tapi jangan lupa peran Tuhan untuk menyembuhkan kita. Karena perasaan apapun juga, mulai dari burnout, kemudian tidak senang sama orang, benci sama orang, kemudian merasakan dizalimi orang, menjadi victim orang, itu semua kalau dipupuk, itulah simptom-simptom yang akan menjadi penyakit yang sekarang disebut sebagai mental health. Kalau dulu zamannya penyakit jiwa namanya, Pak. Sekarang bukan, penyakit mental. Di mana kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, menjadi depresi sampai bunuh diri, menjadi anxiety, tiap kali dedek-dedek, dedek-dedek terus setiap saat. Kenapa? Dia pikul sendiri, dia pegang sendiri, dia simpan sendiri sehingga tidak bisa hilang, ya. Tapi kalau kita kembalikan pada Tuhan, biarkan Tuhan bekerja menghilangkan semua bibit-bibit penyakit, menghilangkan semua simptom-simptom itu, maka kita akan merasakan kesenangan, kegembiraan, gembiraan hati di mana kita merasakan benar-benar kasih Tuhan, dan disitulah bekerjanya Tuhan. Jadi di samping apa yang kita Tuhan sudah kita ajarkan, yang kita belajar ya mengenai ketemu orang, tidur dan lain-lain, di samping itu jangan lupa bahwa Tuhan juga mau kita membuka diri pada Dia. Dan yang kita kembali lagi ini adalah konklusinya ya. Harus kita belajar untuk bagaimana memanage dan burnout itu. Bukan berarti Tuhan benci sama kita, tidak. Justru kita diminta untuk dekat pada Dia. Karena tanpa tanpa hidup dengan Dia, maka Tuhan tidak akan bisa bekerja. Tapi kalau kita memang keseringan untuk melakukan hal sesuatu dan kita senang workaholic, ingatlah bahwa kalau kita bekerja untuk Tuhan, Tuhan tidak mau kita itu terlalu workaholic sampai lupa A, lupa B, lupa macam-macam. Justru yang kita mau, yang dia mau adalah kita bekerja proporsional waktu, cukup adalah cukup, enough is enough, kita beristirahat dan kita memberikan kembalikan semua kembali kepada keadaan prima sebelumnya. Tapi kalau kita tetap bekerja karena kita suka sendiri sampai lupa waktu, sampai lupa keluarga, sampai lupa apapun juga, disitulah seeds of problems. Disitulah biji-biji problem akan kehilangan. Dan itu adalah simptom yang kecil-kecil yang kita pelihara, yang lama-lama akan menjadi bibit penyakit. Itu sama dengan kita menanam biji satu pohon lewat satu biji saja. Tapi kalau kita siangi dengan masalah-masalah, dengan tidak pernah berhenti, tidak pernah berdoa, kita terus-menerus melakukan hal sesuatu, akhirnya itu penyakit itu akan menjadi pohon. Bijinya akan menjadi pohon dan pohon itu bisa mengakar kuat. Dan kalau kita udah mengakar kuat, kita membutuhkan obat yang lebih susah kembali dan ya bisa hilang kalau kita doa, tapi tidak akan cepat hilangnya. Butuh waktu. Butuh waktu di mana Tuhan bekerja dalam diri kita untuk menghilangkan semua masalah-masalah mental health yang kita alami. Sehingga kembali lagi teman-teman ya, kita hidup harus hidup dengan baik. Harus kita melakukan apapun pekerjaan kita, apapun aktivitasnya kita. Tapi Tuhan warn, jangan over. Itu intinya. Kamu harus punya waktu untuk istirahat. Kamu punya waktu untuk sosialisasi. Kamu punya waktu untuk berdoa. Supaya Tuhan dekat sama kita. Tuhan bisa mengerti dan dia memberikan sinyal. Roh Kudus akan datang memberikan sinyal pada kita bahwa yes, this is enough for you. Now, take a rest. Dan di situ akan kita merasakan di mana Roh Kudus yang ada dalam diri kita benar-benar memelihara kita.
bukan menjerumuskan kita. Yang bisa menjerumuskan kita itu adalah kita sendiri. Karena emosi kita yang kita pompa dan kita besarkan hal-hal yang negatif, itu yang akan membawa kita kepada masalah. Masalah apapun. Dan kalau kita merasakan itu, simptom itu akan menjadi besar dan akhirnya menjadi penyakit. Disitulah mari kita kasih kesempatan dalam keadaan aktivitas apapun. Tuhan bekerja. Because we have to do it as if we're doing it for the Lord. Apa aktivitasnya pun. Karena Tuhan ada di mana-mana. Tapi kita mesti berusaha untuk mendekatkan diri sama dia. Supaya kita merasakan kasihnya. Dan He will tell us. Dia akan kasih tahu kita enough is enough. Cukuplah. Dan kalau itu bisa merasakan, ya aku dikasihan Tuhan, dikasihani Tuhan, dan dikasihi Tuhan. Karena dia sudah memberikan peringatan pada diriku untuk beristirahat. Ya, semoga kita mendapatkan hikmahnya dan kita merasa diberkati dan kita memberikan berkat bagi orang lain. Oke, kita